Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah kita bahwa budaya memberi suap dan uang sogok merupakan budaya dan tradisi yang mengakar kuat di kalangan bangsa Yahudi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan asud. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga kalian. Karena sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu kali lagi, simak video ini sampai selesai, biar gak salah faham. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa yang disebut dengan asud adalah harta haram, yaitu riswah, uang suap atau uang sogok. Tafsir Jalalain juz 1 halaman 144. Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan bahwa yang disebut dengan asud adalah harta haram, yaitu riswah, sebagaimana penjelasan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 106. Hasan Al-Bisri radhiyallahu an berkata tentang ayat di atas, para hakim dari kalangan bangsa Yahudi dulu, jika mereka didatangi seseorang dengan membawa uang suap yang disembunyikan di balik lengan bajunya untuk kemudian diperlihatkan kepada sang hakim, maka orang yang membawa uang suap itu lalu menyampaikan keperluannya. Hakim hanya mendengarkan perkataan orang yang memberi suap dan tidak melihat kepada kasus yang mereka tangani. Artinya tidak memperhatikan lagi pihak lawan yang tidak membawa uang suap. Mereka suka mendengar perkataan dusta dan memakan uang suap. Beliau rahimahullah juga berkata, yang demikian itu hanyalah dalam masalah hukum. Mereka disuap untuk mengubah yang salah menjadi benar, atau mengubah yang benar menjadi salah. Tafsir Al-Bahawi juz 3 halaman 58. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Tagut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari Tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka, penyesatan yang sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 60. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan sebab turunnya ayat di atas. Al-Qurtubi menyebutkan riwayat dari As-Sa'bi yang mengatakan, terjadi antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Mereka orang Yahudi mengajak orang munafik untuk mendatangi Nabi SAW karena dia mengatakan bahwa Nabi SAW tidak menerima uang suap. Sedangkan orang munafik tadi mengajak si Yahudi untuk mendatangi hakim dari kalangan bangsa Yahudi, karena dia tahu bahwa hakim dari kalangan Yahudi bisa disuap ketika membuat keputusan. Akhirnya mereka bersepakat untuk mendatangi seorang dukun di daerah Juhainah. Tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 623. Allah pun lalu menurunkan ayat di atas untuk mencela keduanya. Orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu adalah orang munafik, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu adalah orang Yahudi. Al-Qurtubi juga menyebutkan jalur riwayat dari Ad-Doha yang menjelaskan bahwa Tagut yang didatangi oleh orang Yahudi dan orang munafik tadi adalah Ka'ab bin Al-Asraf. Tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 623. Di dalam tafsir Jalalain juga disebutkan bahwa keduanya kemudian mendatangi Ka'ab bin Al-Asraf. Tafsir Jalalain juz 1 halaman 144. Demikianlah budaya sogok-menyogok dalam membuat keputusan hukum. Ternyata budaya warisan turun-temurun dari bangsa Yahudi. Kita mencela dan melaknat orang-orang Yahudi, namun kita sendiri mengikuti tradisi bangsa Yahudi tanpa kita sadari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kajian seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.